Omong sudah tidak. Bilangnya politik itu omong soal bagaimana membuat janji. Bilang politik itu bagaimana kaya akan individu, kaya akan perorangan. Bagaimana kaya akan kelompok-kelompok masing-masing. Tetapi kehadiran saya dan teman-teman pada hari ini bagaimana memberikan bukti berbagi akan teori yang kami dapat bahwa politik yang sebenarnya ada 5 tujuan. Ada 5. Yang pertama soal negara, yang kedua soal kekuasaan, yang ketiga soal bagaimana menyelesaikan konflik, yang keempat bagaimana kebijakan, yang kelima bagaimana alokasi atau pendistribusian dari kebijakan yang ada. Yang berikut berkait dengan politik juga perlu kita sampaikan bahwa ada banyak definisi walaupun kita pakai cara pemikiran, tetapi kehadiran dari ilmu pengetahuan, pemikiran yang kita dapat itu, pemikiran kritis itu bisa kita buktikan secara benar bahwa inilah yang betul-betul terjadi. Misalkan saja bagaimana berbicara tentang politik, pemerintahan dan perkotaan. Seperti yang saya sampaikan tadi, berbicara tentang politik, pemerintahan, perkotaan, dia terlepas dari bagaimana merebut kekuasaan. Kekuasaan yang dimana kekuasaan itu didapat dari strategi-strategi yang berdasarkan suku, ras, dan agama. Tentu kasus ini yang menjadi perhatian. Kenapa menjadi perhatian? Karena terjadi permasalahan di mana teori tidak sesuai dengan realita yang ada. Kenapa tidak sesuai dengan realita yang ada? Karena di sana terjadi akan haus kekuasaan. Anggaplah politik itu adalah sebagai ladang di mana seorang memperkaya diri. Tetapi politik yang sebenarnya bagaimana untuk berbagi rasa, berbagi pengetahuan, bagaimana berbagi kebijakan bersama. Dulu mama sekalian dari kuno pada abad ke-16 ngomong tentang politik, ngomong tentang kota-kota kecil. Di mana kota-kota kecil itu mama sekalian mereka membicarakan air yang ada di sana. Mereka membicarakan listrik yang ada di sana. Mereka membicarakan bagaimana sumber daya manusianya. Nah, diturunkan dari abad ke-16 itu, khususnya pertengahan abad ke-20, di Indonesia Timur, di bagian timur juga terdapat politik. Politik yang ada di Indonesia Timur ataupun yang ada di Indonesia Timur tidak tersirat, tidak dicatat. Makanya itu dihilangkan secara tahapan sejarah dan pendidikan. Tetapi perkembangan politik mulai dari Yunani itu bicara sampai pada abad pertengahan 20 yang terjadi di Indonesia Timur ini, maka terjadilah seperti apa yang kita rasakan sekarang. Montesquieu berkata, pendek Montesquieu bilang ada trias politika, pembagian kekuasaan, ada eksekutif, ada legislatif, dengan ada yudikatif. Terkait dengan politik pemerintahan perkotaan di desa, yang terlepas dari apa? Perkotaan kita omong soal sentralisasi pusat, pedesaan kita omong soal desentralisasi. Apa itu sentralisasi? Proses-proses untuk rumusan akan kebijakan berkaitan dengan kita untuk ini. Misalkan saja listrik 2022 sekarang itu didiskusikan di pusat. Misalkan saja tahun 2000 sekian untuk dibilang ini semua harus aspal semua. Itu diskusinya di pusat. Bagaimana itu bisa sampai ke desa? Nah, muncullah kata desentralisasi. Apa itu desentralisasi? Otonomi daerah. Di dalam otonomi daerah itu kita mendengar dan kita membaca dan kita melihat dan kita sekalian juga turut merasakan terjadi kesepakatan bersama, memberikan kebijakan, memberikan solusi berkait dengan apa yang kita bahas dalam desa ini. Tadi saja kita sudah buktikan bersama bahwa tadi terjadi pemilihan BPD. Itulah akibat dari ini desentralisasi. Apalagi sekarang buat mama saudara-saudara sekalian, kita dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, bagaimana kita yang di tingkat desa ini untuk dilatih soal mandiri. Mandiri ini dari mana? Mandiri itu dari sumber daya manusia itu sendiri yang ada di kota, yang dipadukan dengan peraturan perundang-undangan nomor 6 tahun 2014 mewujudkan desa itu yang akan mandiri. Itu dilihat dari sumber daya manusianya. Ditinjau lagi dari sumber daya manusia, bagaimana dengan kondisi geografisnya, kondisi alamnya. Ketika melihat dari kondisi alam yang ada, maka Bapak Desa ngadu lagi adakan kebijakan buka jalan kesehariannya. Faktor keseharian bahwa si A itu ternyata beginilah, begitulah. Itulah evaluasi yang terjadi di masyarakat. Nah,
ketika dia menjabat sebagai misalkan saja pemerintahan ataupun gubernur yang menjabat sebagai pemerintahan, maka yang terjadi di sana adalah proses penilaian terhadap si A bahwa berdasarkan kesehariannya ataupun yang bilang dari track record pengalamannya bahwa si A itu begini begitu begini kompromi lah negor, maka itu katakan sebagai politik. Awalnya berasal dari kita punya perilaku. Dari perilaku itu membentuk kita punya berpikir yang disesuaikan dengan kita punya lingkungan yang ada di sekitar. Maka terjadilah sebuah kebiasaan ataupun pola kehidupan dan di dalamnya terjadi peningkatan ataupun tingkatan dari golongan A, B, dan C ataupun kaya, sedang, dan miskin. Maka yang terjadi di sana ketika politik berdasarkan perilaku dan juga berdasarkan lingkungan yang ada adalah yang kaya tetap kaya, miskin tetap miskin, dan yang sedang tetap sedang. Di sanalah proses-proses politik menuju pada sebuah pendebatan bagaimana itu politik sebenarnya. Nah, ketika kita kembali lagi soal bagaimana politik yang berjalan, tadi teman-teman juga ada sampaikan bahwa politik itu sebenarnya bagaimana menceritakan soal permasalahan yang ada di dalam rumah tangga sekalipun. Ini ketika aku bilang, ya dia bilang begini, katanya, biasa dia Facebook lah, di YouTube lah, dia bilang begini, tanpa Anda semua kami bukan apa-apa. Dukungan Anda adalah kemenangan kita. Artinya bahwa ketika bicara soal politik, tanpa masyarakat yang menjadi sasarannya ataupun menjadi objeknya, semua politik itu mati ataupun vakum. Nah, ketika ada masyarakat yang diperhatikan, maka di sana proses politik ataupun roda pemerintahan yang jelas membicarakan bagaimana soal kesejahteraan bersama. Ada ahli dari Jerman, Pinter, dia bilang buta terburuk adalah buta politik. Garam dia tahu berapa harganya, kemiri dia tahu berapa harganya, kemiri dia tahu berapa harganya, itu adalah buta terburuk adalah buta politik. Artinya bahwa politik itu membicarakan yang paling pertama mulai dari makanan, minuman, dan juga terkait dengan kebutuhan akan kemewahan pribadi kelompok yang sudah berperan bersama. Itu adalah politik sesungguhnya. Jikalau Bapak tadi misalkan saja merasakan bahwa politik itu kotor, itu hanya permainan para elit. Terkait kemarin misalkan sejak pilpres di desa-desa sekalipun hangat, siapa yang tahu namanya Jokowi, siapa yang dia tahu namanya Prabowo, atau ada yang dia tahu? Dijelasin tahu semua. Bagaimana soal persaingan politik di antara kedua figur ini? Yang jelas kita yang fanatik dengan Jokowi bilangnya Prabowo itu jelek. Kita yang bicara soal Prabowo, misalkan saya dukung Prabowo karena Prabowo sudah punya jasanya saya bilang Prabowo itu baik. Nah, muncullah soal kesenjangan, konflik, masalah, adu domba di sana ada. Kau harus pilih Jokowi, itu orang baik. Datang saya, kau harus pilih Prabowo, dia itu baik. Ini ada rokoknya. Nah, di situ mulai tergiur. Tadi lupa, awalnya politik itu menceritakan tentang jalan, tentang rumah, tentang desa. Itulah politik yang sesungguhnya. Tentang selesaikan masalah yang satu dengan yang lainnya. Itulah politik yang sesungguhnya. Makanya Indonesia dulu itu tidak ambil dari dasar negara yang dari luar negeri. Contoh liberalisme, komunisme. Liberalisme siapa yang kaya tetap kaya, yang mendirikan modalnya untuk kekayaan pribadi dengan kelompok. Kalaupun komunisme akan kesejahteraan bersama tetapi di bawah naungan seseorang untuk kesejahteraan bersama juga. Bung Karno dulu itu dari dasar yang Indonesia punya dari bumi Indonesia sendiri. Contoh saja ketuhanan yang Maha Esa. Kita ada berapa agama? 6 agama. Satu kan Maha Esa, satu. Yang kedua kemanusiaan adil dan beradab. Karena dia tahu bahwa bumi yang ada di Nusantara ini betul-betul saling menghargai. Dan dibuktikan bahwa mahasiswa KKN dari Undana yang turun ke desa Ngadulangi tidak dianak lintirkan, tidak dianak kirikan, memiliki rasa kemanusiaan, rasa peduli yang baik, rasa peduli terhadap sesama. Yang ketiga, bagaimana soal persatuan. Wujud dasar dari sebuah persatuan yang kita rasakan hari ini adalah bagaimana proses penjaringan DPD. DPD ini terkait dengan apa? Perancangan program yang ada di tingkat desa, iya kan? Iya. Terkait dengan apa? Permusyawaratan. Permusyawaratan seperti yang tadi dijelaskan bahwa permusyawaratan itu adalah sebagai fondasi dasar dengan semangat gotong royong seperti Bapak Mama dulu dengar. Semangat gotong royong itu didasari apa?